Hai semua, perkenalkan nama saya Charles Redion Anderson Simatupang, NPM 2102118634. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Nah, gaya gesek adalah gaya antara dua benda yang bersentuhan atau bersinggungan. Arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan arah gaya benda, sehingga vektor gayanya selalu negatif jika dibandingkan dengan arah gaya benda. Gaya gesek dapat disimpulkan dengan F, dan satuan pada gaya gesek adalah N atau Newton. Menurut Leonhard Euler, berdasarkan keadaan benda yang dikenainya, gaya gesek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Sebelum saya melanjutkan dan menjelaskan dua macam gaya gesek tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gaya gesek. Yang pertama, arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda bekerja pada benda. Kedua, jika benda bergerak di atas benda padat, besarnya gaya gesek dipengaruhi tingkat kekasaran permukaan benda. Contoh, kita mendorong lemari pada permukaan lantai yang berpasir dan tidak. Tingkat gaya gesek akan besar di lantai yang permukaannya berpasir dibandingkan yang tidak berpasir. Ketiga, jika benda bergerak di udara, besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh luas bidang sentuh benda. Misalnya, kita menembak senjata di dalam ruangan yang kecil tersebut, sehingga peluru yang kita tembak menggesek dinding sebelum mengenai target. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang gaya gesek statis yang pertama. Gaya gesek statis dapat didefinisikan sebagai gaya gesek yang bekerja pada benda diam, sehingga tepat saat bergerak ketika diberi gaya luar. Ketika gaya luar benda lebih kecil daripada gaya gesek statis, benda tidak akan bergerak. Jadi, seperti kita mendorong lemari, jika kita mendorongnya dengan pelan, lemari itu tidak akan bergerak. Benda baru akan bergerak ketika gaya luar lebih besar atau sama dengan gaya gesek statisnya. Besarnya gaya gesek statis adalah perkalian antara Fn atau gaya normal pada benda dan koefisien statis. Berikut di samping kanan gambar ada rumus dari gaya gesek statis. Yang pertama, Fs sama dengan koefisien X dikali Fn. Dan yang kedua di bawah adalah F kurang lebih sama dengan Fs atau benda tetap diam, dan F besar sama dengan Fs benda mulai bergerak. Yang kedua, saya menjelaskan tentang gaya gesek kinetis. Jadi, gaya gesek kinetis didefinisikan sebagai gaya gesek yang bekerja pada saat benda bergerak. Gaya gesek kinetis inilah yang menyebabkan benda berhenti dari gerakannya. Ketika benda tidak memiliki gaya gesek kinetis atau koefisien gesek kinetisnya 0, maka benda tidak akan berhenti bergerak hingga ada gaya luar yang membuatnya berhenti. Jadi, seperti kita mendorong lemari tersebut dan kita memberhentikannya ketika sudah sampai di tempat yang ingin kita menaruh lemari tersebut. Besar gaya gesek kinetis adalah hasil perkalian antara koefisien kinetis dan Fk atau gaya normal benda. Di sebelah kanan ada rumus dari gaya gesek kinetis. Yang pertama, Fk sama dengan koefisien kinetis dan gaya normal benda. Dan di bawah adalah koefisien kinetis lebih kecil daripada koefisien statis. Nah, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus atau contoh soal dari gaya gesek. Sebuah balok bermassa 15 kg berada pada sebuah bidang datar kasar dengan koefisien statis sebesar 0,5 dan koefisien gesek kinetis sebesar 0,3. Pertanyaannya, tentukan A. Apakah benda akan bergerak jika diberi gaya 50 N searah dengan bidang datar? B. Berapa percepatan benda bergerak jika diberi gaya dorong 150 N searah dengan bidang datar? Ini penyelesaiannya. Diketahui F1 sama dengan 50 N atau 50 Newton, F2 sama dengan 150 Newton, koefisien statisnya sama dengan 0,5, koefisien kinetisnya sama dengan 0,4, dan massanya sama dengan 15 kg. Yang ditanya adalah A sama dengan F lebih besar daripada Fs, dan B
kali T. Jawab. Pertanyaan yang pertama, F sama dengan koefisien statis. X kali M kali G. Kita tinggal masukkan koefisien statisnya. Yang pertama adalah 0,5 dikali massa dikali gravitasi. Sama dengan 75 Newton. Jadi Fs lebih besar dari F, maka benda tidak akan bergerak dengan F sama dengan 50 N. B. Fk sama dengan koefisien kinetis dikali M dikali G, dikali massa dan dikali gravitasi. Sama dengan koefisien kinetis kita masukkan 0,4 dikali massa 15 kilo dan dikali gravitasi 10. Sama dengan 60 Newton. Maka sigma F sama dengan M kali A, F2 kurang Fk sama dengan M kali A sama dengan F2 dikurang Fk tutup kurung per M atau massa. Jadi kita tinggal masukkan F2-nya adalah 150 yang kita dapat dari sigma, yang kita dapat dari koefisien statis, dan 60 yang kita dapat dari koefisien kinetis. Dibagi 15 sama dengan 6 meter per sekon. Itu saya presentasi dari saya. Berikut ada kutipan dari B.J. Habibie, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Thank you.